Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai database yang pembahasannya seputar subquery. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai subquery di dalam from. Nah, saat ini kita akan membahas subquery dengan perintah exist dan not exist. Buat teman-teman yang baru join di video ini atau baru berkunjung ke channel ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Channel ini berisi mengenai tutorial seputar database, programming, dan hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 poin seputar exist. Yang pertama kita akan membahas mengenai perintah dasar exist dan not exist. Kemudian kita akan membuat contoh sederhana. Kemudian kita akan membuat insert, update, delete dengan exist. Kemudian kita akan create database, create table. Kemudian kita juga akan coba create table from select. Kemudian kita juga akan coba insert into table if exist. Oke. Nah, exist ini sering banget kita gunakan dan ini sangat berguna sekali, terutama kalau di pekerjaan yang biasanya saya temukan. Biasanya di suatu table ada data yang tidak spesifik ID-nya. Jadi misalkan kita punya table yang tidak berelasi dengan table yang lain, sementara kita ingin membandingkan dengan table tersebut. Misalkan kita punya data table mesin absen ya. Di situ ada nick, kemudian ada tanggal atau timestampnya ya. Kemudian di sini di sisi lain ada tabel temporary yang sudah pernah keproses ataupun belum. Nah, kita ingin membuat sinkron kedua data, dari data yang induknya, kemudian data temporary yang sudah pernah keproses, apakah sudah kekirim atau belum. Nah, kita bisa menggunakan perintah exist, contohnya seperti itu. Tapi di tutorial ini kita akan bikin yang simple saja ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, perintah dasar exist. Jadi urutannya seperti biasa, select, kemudian di sini ada list data. Kemudian di sini ada from table name. Nah, di sini baru where. Nah, di sini exist. Perintah subquery-nya sama, harus berada di dalam kurung seperti ini. Baru di sini ada subquery. Ya. Sederhana seperti ini. Contohnya kita masih menggunakan table SimCity ya. Kita menggunakan database latihan kita yang sama dengan sebelumnya, yaitu DMS. Kita coba select dulu SimCity. Select bintang from SimCity. Ini. Kalau kita jalankan, kita punya datanya. Kemudian saya ingin ngecek where, saya ingin ngecek yang exist di province. Nah, ini di dalam kurung. Ini saya kebawahin ya existnya ini. From. Ini kita bikin ke bawah seperti ini. Nah, di sini saya buat select 1 from sim province where s2 dot province ID sama dengan, nah ini P, misalkan di sini aliasnya ya, p.province ID.
and province ID sama dengan 33. Nah, perlu diperhatikan di sini saya memberikan angka 1. Kenapa? Karena perintah exist sebenarnya dia tidak mengembalikan sebuah value ya. Jadi perintah exist ini akan mengembalikan nilai true atau false. Jadi dia kalau misalkan ada datanya, dia akan memberikan nilai true kalau perintahnya exist. Kemudian ketika tidak ada akan memberikan nilai false. Tapi kalau di sini not exist itu kebalikannya. Kita coba jalankan. Nah, kita berhasil memanggil data SimCity dengan perintah exist ini. Saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan exist ini daripada in ya. Karena perintah exist ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan in. Kalau misalkan kita menggunakan in di sini, maka subquery-nya ini akan di-scanning semuanya. Tetapi dengan exist dia tidak di-scanning semua, dia hanya akan dicek berdasarkan relasi ini. Kemudian dia akan mengembalikan ya true atau false. Jadi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan in atau not in. Ya, tapi sesuaikan juga dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita membuat ini udah ya nomor 2, insert dan update dengan atau delete dengan exist. Ini kayak misalkan saya mau insert ke kita buat dulu lah sebuah database dummy ya, bukan database dummy, tabel dummy. Create table SimCity 2, select bintang from SimCity. Kita coba jalankan. Oh, SimCity 2 sudah ada. Kita coba drop ya. Drop table. Oh iya, kita coba tambahkan dengan perintah exist ya. Drop table if exist SimCity 2. Kita coba ya. Oke, sudah terhapus. Kita sudah menambahkan perintah exist ini ya. Jadi dia akan di drop kalau misalkan tabelnya ada seperti ini. Dia tidak akan error walaupun kita jalanin lagi karena ada perintah jika exist. Tapi kalau misalkan kita bikin drop table, ini kita copy ke bawah, sim 2 nggak ada perintah if existnya, ini akan error tuh karena tidak ditemukan. Nih, ini kalau di drop nggak akan error, dia akan dilewatin perintah dropnya. Oke, kita insert dulu, ini kita jalankan. Oke, sudah terisi ya. Ini kita coba select dulu, select bintang from ini SimCity 2 ya. Oke, ini sudah ada datanya. Nah, dari SimCity 2 kita coba untuk hapus ya. Select nggak usah select, delete from SimCity 2 where exist. Nah, kita coba tambahin exist, select 1 supaya nanti mengembalikan nilai true atau false ya. SimCity ini SimCity 2A, ini SimCity B, where b dot
province ID sama dengan a dot province ID, ini juga sama ya. Nah, yang akan kita drop ini dan province ID-nya sama dengan 11. Oke, ini perintahnya. Jadi kita akan menghapus data di SimCity 2 yang provinsi ID-nya 11 dan ada di SimCity. Coba jalankan ya. Oke, sudah berhasil terhapus 23. Nah, ini perintah delete menggunakan exist ya, seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan data yang sudah kita hapus ini ada 23, kalau kita select tang from SimCity 2 where province ID sama dengan 11. Ini nggak ada ya. Nah, kita coba sekarang insert into SimCity 2, langsung select bintang from SimCity where not exist. Nah, sekarang ganti dengan not exist ya. Jadi kita akan menginput ke SimCity 2 dengan ngambil data dari SimCity dengan kondisi yang tidak ada di SimCity 2. Nah, dengan asumsi bahwa kita mau nginput lagi yang provinsi 11 ini. Exist. Nah, ini kita copy aja. Select 1 from sim. Nah, ini ngambil dari SimCity 2. SimCity 2 ini ngambil misalkan ini A dan ini B aliasnya where B dot province ID sama dengan A dot province ID. Nah, kita akan insert data ke SimCity 2, ngambil dari SimCity dengan syarat datanya tidak ada pada SimCity 2 yang berjoin dengan ini province ID-nya ya. Kita coba jalankan. Oke, sudah terinput 23 row ya. Kita jalankan. Nah, yang 11 ini sudah berhasil kita insert. Begitupun untuk update, teman-teman bisa mencobanya sama aja ya. Tinggal kita mainkan ini aja nih. Exist, not exist. Dengan perintah insert, update sama aja ya. Delete udah kita. Kemudian bagaimana yang selanjutnya nih ya? Saya pikir ini udah jelas ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita akan membuat create database. Nah, biasanya create database ini create database latihan 1. Nah, biasanya kan seperti ini. Kita tambahkan di sini if not exist. Nah, kita tambahkan ini. Kita jalankan. Oke, sudah dijalankan. Kalau kita jalankan terus juga nggak akan error. Ini kita jalankan terus karena memang ketika dia sudah ada dia akan lewatin perintah create-nya. Terus kalau misalnya kita show database-nya, data ini nih sudah ada ya latihan 1. Kemudian kita juga lakukan drop database if exist. Nah, tadi kan not exist, sekarang kita dengan exist. Latihan 1. Hapus database latihan 1 kalau dia ada, perintahnya seperti itu ya. Kita coba jalankan.
Tuh sudah berhasil. Kita jalankan terus juga nggak akan muncul error karena ada validasi. Kita lihat, nah latihan satunya sudah hilang. Teman-teman bisa lakukan ini untuk create table juga bisa, untuk create database bisa. Contohnya create table, misalkan create table if not exist mahasiswa, misalkan sini, baru di sini fieldnya ya. Ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. ID, primary key, auto increment, misalkan nggak boleh kosong. Kemudian nama varchar 100. Contohnya seperti ini. Kita jalankan. Sampai apa ini? ID. Nah, ini kurang tipe datanya ya. Tambahin integer di sini. Oke, kita jalankan, berhasil. Kalau ini kita jalankan terus, nggak akan ada masalah. Ya. Kita jalankan terus nggak akan ada masalah karena ada pengecekan di sini. Tapi kalau misalkan ini kita create lagi di bawah tanpa adanya pengecekan exist, create table seperti ini akan muncul error karena table sudah ada. Tuh. Sudah ada, already exist. Kemudian kita juga bisa hapus drop table if exist. Nah, misalkan seperti ini. Kita hapus sama. Kalau nggak ada if existnya ini akan error. Tuh, sudah tidak ada gitu ya. Nah, insert exist ini tadi sudah ya. Create table ini udah barusan. Ini tadi untuk insert exist yang ini ya. Sudah sempat kita contohkan. Oke, jadi di tutorial ini kita sudah mempelajari mengenai exist. Yang pertama, perintah dasar exist. Perintah dasarnya seperti ini, select from. Nah, setelah where ini baru ada existnya ya. Kemudian exist ini mengembalikan true atau false ya. Kalau misalkan dia exist, ketika ada datanya dia akan mengembalikan true. Kalau misalkan not exist, sebaliknya ya. Jadi teman-teman bisa ngasih 1 bintang ataupun field apapun di sini bisa saja. Tetapi ini tidak akan diambil nilainya. Dia hanya akan mengambil true atau false saja. Itu ya. Kemudian contoh sederhananya seperti ini. Yang SimCity ini. Kemudian untuk insert, update, delete ini sudah kita tadi coba. Kemudian untuk create tabel select juga ini sudah tadi ya. Create tabel select tadi. Create table kemudian select udah. Kemudian insert into table juga sudah. Kemudian create database juga sudah, drop database, create table juga sudah. Oke, kira-kira itu penggunaan exist dalam kebiasaan yang dilakukan saya pribadi ya, ataupun mungkin ya kebanyakan para programmer juga banyak menggunakan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Silahkan teman-teman coba lagi, coba lagi supaya lebih paham lagi. Kombinasikan dengan join kalau misalkan bisa. Nah teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.